Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini akan kita sampaikan tentang jalur pendaftaran SPMB tahun pelajaran 2025-2026 untuk SMA-SMK di Provinsi Jawa Timur. Yang pertama yaitu jalur afirmasi. Jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru saat pendidikan SMA-SMK yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah atau ADEM. Calon murid baru yang mempunyai nilai akademik tinggi dari keluarga ekonomi tidak mampu, anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan penyandang disabilitas. Yang B, kuota jalur afirmasi satuan pendidikan SMA adalah 30% dan daya tampung satuan pendidikan yang terbagi atas jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah ADEM sebanyak 13%. Jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebanyak 7%. Kemudian jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah sebanyak 5%, dan jalur afirmasi penyandang disabilitas adalah sebanyak 5% dari daya tampung satuan pendidikan. C, kuota jalur afirmasi satuan pendidikan SMK adalah 15% dari daya tampung satuan pendidikan yang terbagi atas jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu dan afirmasi pendidikan menengah ADEM sebanyak 7%, jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu adalah sebanyak 5%, dan jalur afirmasi penyandang disabilitas adalah sebanyak 3% dari daya tampung satuan pendidikan. Kemudian D, jalur afirmasi diperuntukkan bagi calon murid baru satuan pendidikan SMA yang berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan, dan calon murid baru satuan pendidikan SMK yang berdomisili di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon. Berikutnya E, calon murid baru satuan pendidikan SMA dapat memilih satuan pendidikan SMA yang dituju di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon yang berbatasan, sedangkan pada satuan pendidikan SMK dapat memilih satu konsentrasi kalian di satuan pendidikan SMK di wilayah dalam rayon atau wilayah luar rayon. Berikutnya F, bukti keikutsertaan calon murid baru yang berasal dari jalur afirmasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur afirmasi nilai akademik dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur afirmasi anak buruh dan dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain: 1. Kartu program Indonesia Pintar atau PIP yang diterbitkan oleh kementerian dan terdata dalam Dapodik. 2. Kartu peserta program Keluarga Harapan atau PKH, bantuan pangan non tunai BPNT, bantuan sosial tunai KST yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial dan terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial dinas sosial dan dapat diakses di laman https cekbansos.kemensos.go.id. Atau 3. Bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Berikutnya yang G, data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat atau KIS dan surat keterangan tidak mampu atau SKTM. H, jalur afirmasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf F diperuntukkan bagi calon murid baru yang mempunyai nilai
akhir paling kecil 90,00. Nilai akhir sebagaimana dimaksud pada huruf H merupakan gabungan rata nilai rapot dengan bobot 6% dan indeks satuan pendidikan SMP MTS atau bentuk lain yang sederajat asal dengan bobot 40%. Berikutnya C. Jalur afirmasi anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu dibuktikan dengan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada huruf F serta surat keterangan atau tanda keanggotaan asosiasi buruh yang dimiliki oleh orang tua atau wali. K. Calon murid baru yang berasal dari jalur informasi keluarga ekonomi tidak mampu, jalur informasi nilai akademik keluarga ekonomi tidak mampu, dan jalur anak buruh dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan surat pernyataan dari orang tua atau wali murid yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memasukkan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu umumnya terlampir. I. Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf F, satuan pendidikan bersama pemerintah daerah wajib melakukan verifikasi data dan lapangan serta menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian M. Pemalsuan bukti keikutsertaan murid dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu sebagaimana dimaksud pada huruf F dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. N. Calon murid baru dari penyandang disabilitas hanya dapat mendaftar SPMP melalui jalur afirmasi penyandang disabilitas. Dan O. Jalur afirmasi penyandang disabilitas hanya diperuntukkan bagi calon murid baru dari penyandang disabilitas dengan kategori disabilitas ringan dan mempunyai hasil asesmen awal atau asesmen fisik, psikologis, akademik, fungsional, sensorik, dan motorik oleh dokter spesialis, psikolog, dan atau kartu penyandang disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang sosial, dan surat keterangan kepala satuan pendidikan asal yang menerangkan kelompok difabel, netra, rungu graita, daksa, laras, Down syndrome, autis, low learning, ganda, calon murid, serta telah menyelesaikan pendidikan satuan pendidikan SMP atau lain yang sederajat. P. Satuan pendidikan yang dituju dapat membentuk tim asesmen bagi calon murid baru untuk menentukan kelompok difabel calon murid dan untuk menentukan layak diterima di satuan pendidikan tersebut. I. Dalam hal murid baru mendaftar melalui jalur disabilitas tidak diterima, maka calon murid baru tersebut tidak dapat mendaftar di jalur selain jalur afirmasi disabilitas. R. Dalam hal calon murid yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, maka penentuan penerimaan murid dilakukan dengan memprioritaskan jarak domisili calon murid yang terdekat dengan satuan pendidikan, usia yang lebih tua, dan waktu pendaftaran. Berikutnya S. Dalam hal kuota jalur afirmasi belum terpenuhi, maka sisa kuota afirmasi dimasukkan dalam jalur prestasi hasil lomba. Dalam hal kuota jalur pada tahap 1 belum terpenuhi,
maka sisa kuota dimasukkan dalam pemenuhan kuota jalur domisili satu pendidikan SMK. Demikian jalur pendaftaran yang pertama, yaitu jalur afirmasi. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap ikuti channel ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.